Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Yuda Purnama, NIM D400190122. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat proteksi otomatis modul 5, praktikum instalasi residensial. Baiklah, gak usah tunggu lama-lama, kita langsung masuk ke materinya. Untuk alat proteksi otomatis sendiri adalah sebuah alat yang bekerja secara otomatis untuk memutuskan aliran arus listrik bila mana dalam suatu instalasi listrik mengalami gangguan seperti beban berlebihan, konsleting, percikan api, atau yang lainnya. Nah, di sini terdapat 3 jenis alat proteksi otomatis, antara lain yang pertama ada Residual Current Device atau yang biasa disingkat dengan RCD, dan yang kedua ada Earth Leakage Circuit Breaker atau yang bisa disingkat dengan ELCB, dan yang terakhir itu adalah Ground Fault Circuit Interrupter atau yang biasa disingkat dengan GFCI. Selanjutnya, untuk yang pertama ada Residual Current Device atau yang biasa disingkat dengan RCD. Untuk gambar perangkatnya itu ada seperti gambar di samping. Dan untuk RCD sendiri adalah sebuah perangkat keselamatan listrik yang berfungsi untuk memutuskan hubungan listrik ke sebuah perangkat apabila terdapat sebuah kebocoran arus listrik pada perangkat tersebut atau instalasi listriknya. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip kerjanya. Untuk prinsip kerja residual current device ini seperti gambar di bawah. Untuk RCD sendiri, dia bekerja dengan mengukur keseimbangan antara dua konduktor, yaitu fasa dan netral, dengan menggunakan differential current transformer. Seperti kita ketahui, bahwa ketika sebuah gulungan ini terdapat dua, yaitu gulungan primer dan gulungan sekunder, seperti pada gambar. Nah, di gambar kita melihat itu arah dari lilitan primer dan lilitan sekunder itu berbeda atau berlawanan. Jadi, jika arus yang mengalir nilainya adalah sama besar, maka akan mengakibatkan tidak terciptanya sebuah induksi listrik. Akan tetapi, ketika salah satu dari pengganda tersebut mengalami kebocoran listrik, maka akan mengakibatkan perbedaan besar arus listrik pada kedua kumparan tersebut. Nah, hal inilah yang mengakibatkan terciptanya sebuah induksi pada inti besi kumparan ini, sehingga tegangan akan terinduksi pada sensing coil. Nah, tegangan yang tercipta pada sensing coil cukup mengoperasikan relay. Nah, relay ini di sini berfungsi untuk memutus supply pada pengantar utama. Nah, pada perangkat ini sudah dirancang dia akan aktif pada perbedaan arus sebesar 5 mA hingga 30 mA. Nah, dari arus ini dia cukup bisa membuat sebuah induksi listrik dan dapat mengoperasikan relay secara otomatis. Selanjutnya, yang kedua ada Earth Leakage Circuit Breaker atau biasa disingkat dengan ELCB. Untuk gambar perangkatnya bisa kita lihat seperti gambar di bawah. ELCB sendiri adalah salah satu jenis dari perangkat keamanan yang digunakan untuk memasang perangkat listrik dengan impedansi bumi, di mana impedansi ini bernilai tinggi untuk menghindari goncangan. Nah, alat-alat ini mengidentifikasi tegangan nyasar yang kecil dari perangkat listrik pada selungkup logam dan mengganggu sirkuit jika tegangan berbahaya diidentifikasi. Jadi dia akan mengidentifikasi tentang tegangan nyasar, baik itu kecil, besar, atau apapun yang mengganggu sirkuit tersebut, maka dia akan secara otomatis aktif. Nah, tujuan utama dari Earth Leakage Circuit Breaker atau biasa disingkat dengan ELCB ini adalah untuk
menghentikan kerusakan pada manusia dan hewan karena sengatan listrik. Jadi bila mana kita tersengat listrik, tapi di instalasi kita itu terpasang dengan ELCB, maka nanti secara otomatis listrik itu akan terputus. Jadi kita nggak tersetrum atau gimana. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya ini tentang prinsip kerja dari rangkaian ELCB. Untuk rangkaiannya bisa kita lihat seperti gambar di bawah, kurang lebih seperti itu. Untuk prinsip kerjanya di sini ada dua kalau di ELCB, bisa menggunakan pengoperasian tegangan dan menggunakan pengoperasian arus. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengoperasian tegangan dulu. Nah, di pengoperasian tegangan ini digunakan untuk mendeteksi tegangan bocor yang ke grounding atau arde atau yang biasa disebut dengan bunyi. Nah, di sini ada 6 bagian terminal pada ELCB. Antara lain itu ada tegangan masuk, tegangan keluar, maksudnya netral masuk, netral keluar, ground dan fault. Nah, di bodi metal pada load yang dihubungkan dengan terminal fault dan terminal ground, maka dari kedua terminal tersebut dihubungkan ke bumi atau tanah. Kurang lebih seperti gambar di samping. Untuk prinsip kerjanya sendiri adalah tegangan yang melewati lilitan atau kumparan ini akan bernilai 0 karena pada bagian load terpisah dengan jalur supply. Pada saat fault terjadi pada beban karena interaksi fasa ke body, maka arus akan mengalir melalui fault earth atau bisa kita sebut dengan fault bumi atau yang lain. Aliran arus akan membuat tegangan melewati lilitan yang dihubungkan antara earth dan fault. ELCB dengan pengoperasian tegangan mendeteksi perubahan beda potensial tersebut, yaitu beda potensial antara fasa dan elektroda yang ke bumi. Nah, pada rangkaian ELCB ini dia akan bekerja pada tegangan 50 volt untuk memutus atau memisahkan input ke instalasi. Yang selanjutnya masih sama prinsip kerja dari ELCB, tapi dia menggunakan pengoperasian arus. Untuk ELCB ini sendiri terdiri dari 3 lilitan transformator seperti gambar di samping. Itu terdapat 2 buah lilitan primer dan 1 lilitan sekunder. Nah, untuk bagian netral ini berfungsi sebagai lilitan utama. Nilai arus pada lilitan minor adalah bernilai 0 dalam kondisi stabil. Dalam kondisi stabil, flux arus yang mengalir di fasa akan dinonaktifkan oleh arus melalui bagian netral, sementara arus yang mengalir di fasa akan dikembalikan ke netral. Kurang lebihnya seperti itu. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang ground fault circuit interrupter, ya, atau biasa disingkat dengan GFCI. Untuk rangkaiannya atau alatnya itu bisa kita lihat seperti gambar di bawah. Nah, GFCI ini singkatan dari ground fault circuit interrupter yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian jika terjadi kesalahan dalam grounding. Jika ada seseorang yang terkena sengatan listrik, maka rangkaian akan secara otomatis menggroundingkan listriknya. Nah, GFCI sendiri memiliki ground referensi, yaitu ketika ground dari manusia dibandingkan dengan ground referensi, maka ground dari manusia dianggap suatu kesalahan atau error, maka GFCI akan memutus rangkaian dalam waktu kurang dari seperempat detik. Bagian dalam dari GFCI menyerupai Sigring model baru. Nah, kurang lebihnya itu seperti dari ketika kita tersengat arus listrik, maka rangkaian akan menganggap
kita sebuah kesalahan, karena tegangan yang masuk ke kita itu keluar lagi itu, atau groundnya menjadi ada dua, ground manusia dan ground referensi. Nah, pada GFC ini akan secara otomatis membedakan antara ground manusia dan ground referensi, sehingga rangkaian akan secara otomatis terputus dengan supply. Seperti itu. Untuk jelasnya, kita langsung masuk ke prinsip kerjanya. Untuk gambar rangkaiannya seperti ada di bawah ini. Nah, pada stop kontak 220 volt AC, terdapat dua slot vertikal dan lubang bulat di antara mereka. Nah, untuk slot yang lebih panjang dinamakan dengan netral, sedangkan yang slot yang lebih pendek dinamakan hot atau fasa. Lubang di antara mereka dinamakan ground. Nah, GFCI ini akan menjadi sensor pembeda antara jumlah listrik yang mengalir ke sirkuit dengan jumlah listrik yang mengalir keluar. Bahkan dalam jumlah arus sekecil 4 atau 5 mA, GFCI akan berinteraksi cepat kurang dari 1/10 detik untuk mematikan rangkaian. Jadi GFCI ini sangat aman untuk digunakan. Seperti ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi. Begitu juga indahnya berbagi. Jikalau berilmu, jangan sungkan untuk mengomentari. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila terdapat salah kata atau kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Hendrian Yuda Purnama mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.